Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Agustina dari Program Studi Manajemen dengan NIM 20.05510196 dengan judul skripsi Pengaruh Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, dan Working Capital Turnover terhadap pertumbuhan laba dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Bambang Sudiatno MM. Tujuan utama dari setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya adalah untuk mendapatkan laba. Pertumbuhan laba suatu perusahaan merupakan elemen terpenting yang selalu diharapkan setiap tahunnya, baik dari pihak internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan. Karena pertumbuhan laba yang baik menunjukkan bahwa kinerja perusahaan meningkat. Sudut pandang investor, pertumbuhan laba menjadi tolak ukur untuk menilai perusahaan, apakah perusahaan tersebut akan menguntungkan bagi pihak investor atau sebaliknya. Perusahaan yang memiliki laju pertumbuhan laba tinggi menandakan bahwa perusahaan dapat memberikan pengembalian dana atas investasi yang akan menguntungkan bagi pihak investor. Sedangkan dari sudut internal perusahaan, laba ini nantinya merupakan penunjang untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan. Fenomena pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan sempat mengalami penurunan yang ekstrim, yaitu di antara tahun 2019 hingga tahun 2020. Data ini berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, yang mana produk domestik bruto yang diukur berdasarkan pendekatan tingkat produksi, pendapatan yang diperoleh, dan tingkat pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kita bisa melihat bahwa antara di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan PDB yang sangat ekstrim, menunjukkan bahwa kinerja dari perusahaan sangat buruk karena mencapai tingkat negatif. Di sektor pertambangan mengalami kinerja yang buruk yang bisa dilihat dari mulai tingkat produksi yang menurun, produktivitas yang menurun, dan juga mungkin pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang telah disampaikan, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh dari rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba di sektor pertambangan. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada teori struktur modal MM, type of theory, pecking order theory, dan metode penelitian yang digunakan menggunakan metode analisis model regresi data panel dengan menggunakan bantuan aplikasi Fuse 12. Jumlah sampel sebanyak 61 perusahaan pertambangan selama 3 tahun sehingga diperoleh 183 observasi. Di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari uji normalitas menunjukkan bahwa nilai lebih dari 0,05 sehingga data dikatakan normal. Selain itu, di sini peneliti juga melakukan uji heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan penentuan model terbaik untuk analisis regresi sehingga ditemukan yaitu model FEM atau Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan uji model, menunjukkan bahwa DAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba di perusahaan pertambangan. Faktor utama adanya pengaruh negatif ini disebabkan oleh biaya bunga yang tinggi dan ketersediaan biaya modal yang lebih rendah dibandingkan dengan risiko finansial akibat adanya penggunaan hutang. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika DAR meningkat, maka akan menurunkan pertumbuhan laba. Sebaliknya, jika ketika nilai DAR ini menurun, maka pertumbuhan laba akan meningkat. Selanjutnya yaitu total asset turnover atau perputaran aset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa total asset turnover atau TATO berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba di sektor pertambangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika nilai perputaran aset perusahaan besar atau tinggi, maka akan meningkatkan atau menaikkan pertumbuhan laba. Ketika perusahaan mampu memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki untuk dikembalikan dalam bentuk pendapatan dengan jangka waktu yang singkat, maka akan meningkatkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa WCT berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola perputaran modal kerja masih belum efektif. Sehingga ketika nilai perputaran modal ini meningkat, maka akan menurunkan pertumbuhan laba. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu ketika nilai
Perputaran modal kerja tinggi menyebabkan adanya biaya-biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan dalam pos biaya operasional maupun biaya penjualan serta biaya administrasi lainnya yang dibebankan perusahaan akibat dari adanya kegiatan produksi. Ukuran perusahaan yang digunakan sebagai variabel kontrol bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. Ketika ukuran perusahaan meningkat, maka akan meningkatkan pertumbuhan laba. Perusahaan dengan skala besar mempunyai finansial dan manajemen sumber daya yang optimal dibandingkan dengan perusahaan berskala kecil. Kemampuan memperoleh modal kerja yang singkat menjadi nilai tambah perusahaan karena dapat mempercepat proses kegiatan operasional perusahaan untuk menghasilkan produksi yang optimal sehingga nantinya mampu meningkatkan penjualan dan pertumbuhan laba perusahaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DER, perputaran aset, perputaran modal kerja, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. Risiko keuangan yang tinggi disebabkan oleh pengaruh dari DER dan perputaran modal kerja yang dapat menurunkan nilai pertumbuhan laba. Sehingga pihak manajer perusahaan harus melakukan perencanaan dan pengelolaan yang tepat atas pengambilan keputusan mengenai penggunaan hutang dan modal kerja hingga risiko likuiditas dapat diatasi. Berdasarkan uji model yang dilakukan menunjukkan bahwa total asset turnover atau perputaran aset mampu memberikan kontribusi terbesar dalam menaikkan pertumbuhan laba perusahaan sektor pertambangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.